Yang pertama kita akan belajar yaitu tentang keterampilan proses dalam IPA. Keterampilan proses sains dasar atau basic skill yaitu keterampilan mengamati, keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi, keterampilan memprediksi, keterampilan menyimpulkan atau membuat inferensi, dan keterampilan mengomunikasikan. Untuk yang kedua yaitu keterampilan proses sains terintegrasi. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, dan melakukan penyelidikan atau percobaan. Anak-anak, kalian juga harus tahu sikap ilmiah. Nah, dalam IPA, pasti kalian tidak asing ya dengan kata-kata ilmiah. Sikap ilmiah itu apa saja? Yang pertama yaitu mampu membedakan opini dan fakta. Kalian tahu ya, opini dan fakta. Kemudian berani mencoba, jujur, teliti, selalu ingin tahu, dan objektif. Mau bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, dan mensyukuri karunia Tuhan. Pertama, kita akan belajar pengukuran. Nah, pernahkah kalian melakukan pengukuran? Mengukur adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Apa saja yang nanti kita pelajari dalam pengukuran ini? Yang pertama yaitu satuan baku dan tidak baku. Kemudian pengukuran langsung dan tidak langsung. Kesalahan dalam pengukuran, dan ketelitian dan keselamatan kerja. Satuan baku dan tidak baku. Jadi satuan itu dibedakan menjadi dua, yaitu baku, yaitu yang menggunakan alat ukur, dan satuan tidak baku, yaitu tidak menggunakan alat ukur. Kalau satuan baku, yaitu satuannya sentimeter, inci, atau satuan yang lain, yang standar. Kemudian kalau satuan tidak baku itu bisa menggunakan jengkal, hasta, depa, kaki, atau alat lainnya. Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung dan tidak langsung yaitu mencakup pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contohnya yaitu mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran. Kemudian pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Contohnya yaitu mengukur lingkar pohon dengan melilitkan tali, lalu panjang tali diukur dengan penggaris. Dalam melakukan pengukuran pasti tidak luput dari kesalahan. Nah, kesalahan dalam pengukuran yaitu mencakup kesalahan sistematis. Jenis kesalahan sistematis ini yaitu bisa kesalahan alat ukur, kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan alat ukur yang digunakan. Kemudian contohnya yaitu kesalahan kalibrasi, penunjuk nilai 0 bergeser dari titik 0 yang sebenarnya. Kemudian pegas pada neraca pegas melemah sehingga menunjukkan angka oleh jarum menjadi tidak akurat. Kemudian kesalahan yang dibuat oleh manusia, kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan tidak mengetahuinya cara pengukuran yang benar. Contohnya yaitu kesalahan paralaks
yaitu kesalahan pembacaan skala analog pada sudut yang salah. Kemudian kesalahan lingkungan, yaitu kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan perbedaan lingkungan dengan waktu kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Contohnya yaitu kesalahan saat terjadi perbedaan suhu, tekanan, kelembapan udara, dan pencapaian gravitasi dengan kondisi waktu kalibrasi. Kemudian untuk kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu sehingga mengganggu kerja alat ukur. Sebagai contoh, gerak Brown pada molekul udara, fluktuasi atau naik turunnya tegangan listrik, dan derau atau noise elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Nah, anak-anak, untuk ketelitian dan keselamatan kerja, ketelitian pengukuran di berbagai bidang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya yaitu ketelitian perhitungan dan pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan, serta ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang silahkan kerjakan tugas pada tabel ini, salinlah di buku tulis kalian, kemudian buatlah tabel seperti ini. Kemudian di sini sudah ada benda yang harus kalian ukur, yaitu ada 10 benda. Silahkan diukur menggunakan satuan baku, kemudian hasil pengukurannya berapa. Nah, satuan baku di sini kalian bisa menggunakan meteran atau penggaris. Kemudian silahkan juga diukur menggunakan satuan tidak baku. Bisa memilih salah satu, bisa menggunakan hasta, depa, atau jengkal, atau kaki. Kemudian tuliskan hasil pengukurannya, misalkan 3 depa. Nah, silakan ditulis 3 depa. Nah, keterangannya di sini jika ada, bisa kalian tambahi keterangan.